Banyak ruas jalan di Kabupaten Garut yang rusak sehingga dikeluhkan para pengguna jalan, baik pengendara mobil maupun sepeda motor. Adapun tingkat kerusakannya cukup merata dan didominasi lubang yang menganga dalam berbagai ukuran, baik dari segi kedalaman ataupun diameternya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut sebagai dinas yang memiliki tugas dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut. Yang paling menonjol, permasalahan di Dinas PUPR berkaitan dengan Bina Marga yang kaitannya dengan infrastruktur jalan. Banyak ruas jalan di Kabupaten Garut yang rusak dan dikeluhkan para pengguna jalan. Saya akan coba tanyakan kepada Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Garut, Bapak Dadan Prayoga. Pak Kabid, menghadapi arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023, banyak ruas jalan di Kabupaten Garut yang rusak dan dikeluhkan para pengguna jalan. Tanggapannya dari Anda, Pak Kabid? Silahkan Pak Kabid ditanggapi. Baik, terima kasih. Dalam menghadapi Lebaran, ada beberapa ruas yang menjadi target penanganan yang biasanya menjadi pusat atau tingkat lalu lintasnya tinggi lah, yang biasa digunakan untuk mudik ataupun arus balik. Nah, untuk penanganan ruas-ruas tersebut kita ada dibagi menjadi dua bagian. Ada yang kebetulan ada yang dari paket pekerjaan baik dari DAU maupun Banprop, dan ada juga yang ditangani oleh pemeliharaan rutin. Nah, untuk yang pemeliharaan rutin, ruas-ruasnya memang hampir berdampingan lah dengan yang ada paket pekerjaan. Tapi intinya ruas yang kita tangani itu pertama kalau dari arah Karangpawitan ya, arah Karangpawitan ke Wanaraja Cihuni ke arah Cibatu, dan Cibatu ke Sukamerang. Nah, untuk yang dari Pasir Muncang atau dari STM itu ada 3 ruas, Pasir Muncang Cipicung Cibudug, sama Simpang Limbangan Lewi Goong. Kesambung dulu sama jalan provinsi yang dari Limbangan ke sampai rel kereta api. Nah, di luar itu ada juga yang jalan-jalan dalam kota yang kita perbaiki. Perkotaan, terus Anwar Musadad kebetulan ada paket pekerjaan, cuma memang tidak akan selesai di sebelum Lebaran ini. Cuma paling tidak untuk menghadapi Lebaran kita akan mengadakan perataan lah untuk digunakan oleh masyarakat dalam rangka arus mudik maupun arus balik nanti. Nah, ada juga jalan yang sudah kita bangun pada tahun sebelumnya, sekarang tinggal pengecekan aja, pemeliharaan. Itu ada ruas Kadungora Leles yang di depan Kecamatan Kadungora sampai dengan Pasopati, simpangan jalan provinsi. Terus dari Ikro sampai dengan Tutugan, sama yang ada juga jalan Salamanja. Itu dalam sekarang itu hanya pemeliharaan rutin aja. Di luar itu kebetulan kita juga ada dukungan dari provinsi, termasuk untuk jalan Garut ke batas Garut Bandung ke kota. Sama ke kota, kalau saya dapat informasi dari kota sampai ke sekitar Sanding lah, sekitar Bayongbong lah kurang lebih di situ. Nah, mungkin itu Pak terkait dengan rencana untuk menghadapi Lebaran di tahun 2023 ini. Banyak perbaikan jalan yang dilakukan Bina Marga PUPR Kabupaten Garut. Meski sudah diperbaiki, tapi umurnya tidak bertahan lama. Setelah itu rusak lagi. Apa yang salah Pak Kabid dengan umur jalan yang diperbaiki tapi tidak bertahan lama? Ditanggapi Pak Kabid. Ya mungkin begini, ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian lah bagi kita terkait dengan kualitas jalan yang dihasilkan. Jadi intinya kita itu sudah membangun, merencanakan sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan kelas jalan yang ada. Untuk jalan kabupaten, kita itu beban maksimum yang bisa lewat itu kan muatan sumbu terberatnya 8 ton. Nah, untuk provinsi MST-nya kalau nggak salah 10 ton. Nah, selain dari kontrol untuk pelaksanaan pekerjaan, ada juga hal yang perlu diperhatikan, yaitu beban yang melewati jalan yang ada itu harus sesuai dengan kelas jalan yang ada untuk jalan tersebut. Misalkan kabupaten MST 8 ton, terus yang provinsi MST 10 ton. Sedangkan pada kenyataannya saat ini banyak
kendaraan-kendaraan dengan beban yang diperkirakan lah, walaupun kita kan harusnya diuji, ditimbang gitu ya, yang diperkirakan itu melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Mungkin itu Pak, terkait dengan kondisi. Pak Kabid, Anda tadi mengatakan kerusakan jalan juga diakibatkan sering dilalui oleh kendaraan besar bermuatan berat yang melebihi tonase bobot kendaraan. Pertanyaan saya Pak Kabid, apakah hal itu sudah Anda sampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut? Sudah, kemarin juga kita udah berbicarakan hal ini dengan pihak Dishub, pihak Korlantas terkait dengan kondisi tersebut. Nah, kemarin saya udah sama Pak Kadishub ngobrol terkait masalah tonase ini, dan ternyata kewenangan untuk jembatan timbang yang digunakan sebagai controlling muatan itu kewenangannya ada di kementerian. Nah, sekarang lagi dikoordinasikan, dan sekarang memang kami juga waktu kemarin di Korlantas, di forum Korlantas ya, karena kebetulan kami Bina Marga juga masuk ke sana, itu akan dirumuskan bagaimana caranya biar si beban kendaraan, beban muatan yang dibawa oleh kendaraan berat tersebut tidak melebihi kapasitas kelas jalan yang ada. Nah, ini sedang dirumuskan juga. Kebetulan memang sudah koordinasi Pak. Cuman tinggal sekarang bagaimana cara ngontrol atau menimbang beban yang ada. Karena itu sekarang masih di wilayah kewenangan kementerian. Apakah kita bisa membuat jembatan timbang sendiri atau gimana? Nanti selanjutnya mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak Dishub.